pidato persuasif. Ada yang tahu apa itu teks pidato persuasif? Tidak. Nah, jika belum tahu, indikator pembelajaran kita hari ini adalah kalian mampu memahami apa itu teks pidato. Yang kedua, mampu mengetahui ciri-ciri teks pidato. Yang ketiga, mampu mengetahui struktur teks pidato. Mampu menelaah struktur teks pidato. Apa sih teks pidato persuasif itu? Kita mulai dari pidato. Pidato adalah bentuk komunikasi lisan di mana seseorang menyampaikan gagasan, informasi atau pesan kepada khalayak dengan tujuan tertentu, seperti memberikan informasi, membujuk, dan menghibur atau menginspirasi seseorang. Nah, teks pidato, apa sih teks pidato itu? Teks pidato adalah naskah atau tulisan yang berisi kata-kata yang disusun dengan tujuan untuk disampaikan dalam suatu pidato. Nah, kan teks pidato ini adalah jenis teks pidato persuasif. Kata persuasif sendiri diartikan sebagai kata-kata yang mempengaruhi untuk membujuk seseorang melakukan sesuatu dan memiliki pendapat yang sama. Dapat ditarik kesimpulan, teks pidato persuasif adalah teks pidato yang disusun untuk mempengaruhi atau membujuk pendengar agar mendukung pandangan, ide, atau tindakan tertentu yang disampaikan oleh pembicara. Dalam pidato persuasif, pembicara menggunakan argumen-argumen logis, fakta, bukti, dan juga emosi untuk meyakinkan pendengar agar berpikir, merasa, atau bertindak sesuai dengan tujuan pidato tersebut. Nah, teks pidato persuasif ini seperti contohnya pidato kampanye, pidato untuk pembersihan lingkungan, dan pidato yang mengharapkan untuk pendengarnya itu melakukan sesuatu hal yang ingin dicapai. Ciri-ciri teks pidato yaitu mengandung kalimat ajakan atau perintah. Misalnya kata-kata yang mari kita bersama-sama menjaga lingkungan. Itu kan berarti si pembicara atau si yang orang berpidato itu mengajak untuk kita semua menjaga lingkungan. Yang kedua, saya mengajak Anda untuk mendukung program ini. Nah, ini kata itu merujuk pada si pembicara untuk melakukan mendukung program seperti kampanye. Kampanye kan itu banyak sekali program-program yang dijanjikan oleh si pencalon atau pencalonan DPR, pencalonan wali kota, dan pencalonan bupati, benar juga benar ya, bupati, presiden, dan lain-lain. Yang kedua, bersifat mendorong atau mengajak. Kalimat yang digunakan cenderung positif. Kalian pernah gak sih dengar orang berpidato itu tentang negatif? Gak pernah kan? Karena berpidato itu bertujuan untuk mengajak atau mempengaruhi audiensnya untuk berperilaku positif dan membangkitkan semangat. Nah, pidato persuasif itu membakar semangat para audiens seperti menggunakan ekspresi yang meyakinkan, kata-kata yang ditekankan, dan sedikit menggunakan kata-kata tinggi agar audiens mempercayai apa yang dikatakan oleh orang-orang yang berpidato. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang persuasif. Nah, ini tadi kan termasuk pidato persuasif jenisnya. Dia pasti menggunakan kata-kata yang persuasif. Kata-kata yang dipilih dengan hati-hati untuk menciptakan kesan yang kuat dan meyakinkan. Persuasif tadi kan untuk mempengaruhi, mengajak, mempengaruhi audiensnya. Yang keempat, menyajikan bukti yang kuat, data, fakta, atau contoh yang relevan digunakan dan mendukung argumen. Yang kelima, membuat pendengar merasa terlibat. Pembicara di sini berusaha menciptakan hubungan emosional kepada pendengar agar
duluan. Oke. Saya Bu. Ya, ya. Di sini membahas mengenai struktur pidato persuasif bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini yaitu bagian pertama dalam struktur pidato. Biasanya berisi mengenai salam, salam penghormatan, kata sambutan, dan sebagainya yang terletak di bagian awal pidato. Oke, baik. Benar sekali jawaban Dea. Berikan apresiasi kepada Dea. Benar sekali yang dibicarakan oleh teman kalian tadi bahwa pendahuluan dalam struktur teks pidato itu berisi salam pembuka seperti ucapan salam dan penghormatan atau sambutan kepada petinggi-petinggi yang ada di dalam sebuah forum diskusi yang orang itu untuk berpidato. Yang kedua ada strukturnya itu isi. Isi ini menjelaskan apa isinya tuh menjelaskan sebuah manfaat untuk berpidato, tujuannya untuk berpidato dan apa yang ingin diserukan atau apa yang ingin si pembicara itu mengajak mereka itu untuk melakukan sesuatu hal. Di penutup, yang ketiga ada penutup. Penutup ini berisi kesimpulan, ajakan untuk si audiens melakukan sesuatu tersebut. Baiklah, itulah tadi materi kita. Ibu di sini ingin ada teman kalian yang ingin membacakan pidato? Kali Eri. Kepada Eri, persilakan. Dengarkan teman kalian berpidato ya, teman-teman. Ya. Baiklah, di sini saya akan membacakan pidato yang bertemakan atau yang berjudulkan pentingnya membaca buku. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu, serta teman-teman sekalian yang kami banggakan. Pernahkah kalian membayangkan dunia yang terbentang luas di balik lembaran-lembaran buku? Melalui buku, kita dapat menjelajahi berbagai tempat, mengenal tokoh-tokoh inspiratif, dan mempelajari hal-hal baru. Membaca buku memiliki banyak sekali manfaat. Selain menambah pengetahuan, membaca juga dapat meningkatkan daya pikir kita. Dengan membaca, kita dilatih untuk berpikir kritis, menganalisis informasi, dan memecahkan masalah. Selain itu, membaca juga dapat memperluas wawasan. Selain itu, membaca juga dapat memperluas wawasan kita tentang dunia. Berdasarkan penelitian, orang yang rajin membaca cenderung memiliki kosakata yang luas dan kemampuan komunikasi yang baik. Tidak hanya itu, membaca juga dapat mengurangi stres dan meningkatkan konsentrasi kita. Banyak tokoh sukses yang menjadikan membaca sebagai kebiasaan. Contoh lainnya adalah Bill Gates, yang dimana dia mengaku membaca sebagai rata-rata membaca itu dia baca setiap minggu. Warren Buffett juga dikenal sebagai seorang pembaca yang oleh karena itu, mari kita biasakan membaca buku setiap hari dengan membaca. Kita tidak hanya memperkaya diri sendiri, tetapi juga dapat menginspirasi orang lain. Sekian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagus sekali teman kalian tadi sudah
pidato persuasif. Di sini tadi kan udah dijelaskan struktur teks pidato persuasif. Ada yang bisa menelaah dari bacaan teks pidato teman kalian tadi? Ya, kepada Christian boleh untuk menelaah struktur teks pidato yang dibacakan oleh Eri tadi. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menelaah struktur teks pidato yang dibacakan oleh Eri dengan tema pentingnya membaca buku. Yang pertama itu ada pembukaan. Di sini ada salam pembuka. Contohnya tadi yang seperti yang dibacakan Eri ada kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua itu ada ucapan penghormatan kepada hadirin. Contohnya seperti bapak atau ibu teman-teman sekalian. Yang ketiga kalimat pembuka yang menarik perhatian seperti ada pada kalimat pernahkah kalian membayangkan dunia yang terbentang luas di balik lembaran buku. Kemudian ada isi. Di sini ada 3 isi dari teks pidato tersebut, yaitu yang pertama menjelaskan manfaat buku. Contohnya pada kalimat membaca buku dapat menambah pengetahuan, meningkatkan daya pikir, dan memperluas wawasan. Yang kedua itu menyampaikan fakta atau data yang mendukung. Contohnya pada kalimat berdasarkan penelitian, orang yang lanjut membaca cenderung memiliki kosakata yang luas dan kemampuan komunikasi yang baik. Yang ketiga itu menyebutkan contoh kelompok sukses yang gemar membaca. Misalnya pada teks tersebut ada seorang yang bernama Bill Gates dan Warren Buffett. Kemudian yang ketiga itu ada penutup. Di sini ada kesimpulan, yaitu pada kalimat membaca buku adalah investasi terbaik untuk masa depan. Kemudian ada ajakan, yaitu pada kalimat mari kita biasakan membaca buku setiap hari. Dan terakhir itu penutup, yaitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Kristia. Berikan tepuk tangannya untuk Kristia. Struktur teks pidato yang telah dibacakan oleh Eri. Baiklah, kita memasuki akhir pembelajaran. Apakah kalian ingin ice breaking? Ya. Kalau ingin ice breaking, silakan berdiri. Mana CS? Mati. Apa? Mati. Apa ya? Mati ya. Oh, oke. Ice breaking buku. Oh, ya. Sini aja. Apa dia seru kan? Kalau lo naik liar ya. APT. Aduh, Hep. Bentar ya. Jangan dulu ya. Ini lagi.
Masih banyak, berikan aja pasti banyak. Tunjukin kita. Keluar kakak lo, kartu kita bu. Ada warna. Bukan aku, ya Allah. Ya. Udah ngaruh. Tarik bang, asik, asik. Kameramen. Lagi dah. Kayak Nia. Oke, baiklah, itulah tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana masukannya? Mati. Emma.